Kalau Mbak Fitri? Kenapa? Apa ya? Tadi nanya apa itu dia? Oh iya. Coba ceritakan sedikit nih nama kalian siapa gitu. Nama Dari panggung. Mbak Sabtu dulu nih. Nama panggung saya. Ya boleh. Perkenalkan, saya Fitri. Saya di sini sebagai host live streamer. Nah apa? Udah gitu aja. Jadi kayak podcast horor ya. Ya. Kalau Mbak yang satu ini Kalau aku Eva, aku juga sebagai host live streamer di sini. Disebutin yang ini. boleh nggak apa-apa. Ya, kita berdua host streamer salah satu provider ya, salah dua. Betul, salah dua Salah dari dua provider di Indonesia. Indonesia. Betul. Ini berarti aku manggilnya Mbak Fitri dan Mbak Eva ya. Tante. Gitu aja lah. Jadi gini, kalian tuh mulai dari nge-host gitu tuh udah berapa lama ya? Dari Fitri dulu deh. Oke, kalau aku sebenarnya ini kebetulan ya, memang bukan bidangnya sebenarnya. Cuma kebetulan sebelumnya tuh kerja di salah satu beauty brand Korea. Jadi perbantuan aja, awalnya perbantuan untuk host live streamer gitu. Jadi karena mungkin nyaman, terus kerjanya juga di digital marketing, terus nyaman jadi host live. Terus sekarang juga ya udah terbawa aja. Terbawa nyaman jadi host live streamer. Oh iya. Terbawa arus bahaya. Kalau Mbak Eva. Oke, kalau aku sih awal mulanya dari KOL Coba-coba. dulu. Enggak, aku coba-coba. Iya sebenarnya coba-coba karena tawaran namanya kan. Oh, Iya, Cok. ditawarin cuman ngisi-ngisi beberapa jam di tempat kerjaku gitu kan. Tapi sebelumnya aku jadi KOL spesialisnya dulu gitu. Ditawarin cuma beberapa jam, ya udah jadi cobanya dari situ. Ya awalnya nggak bisa. Tapi karena udah dicoba ternyata pede juga. Karena udah live di akun pribadi masing-masing kan pertamanya. Oh iya. Oh iya, aku sering ya? Basicnya dari situ. Oh iya enggak, maksud aku kan kalau misalnya untuk live sendiri gitu kan. Kalau misalnya live sendiri sih oke lah kita berani gitu. Cuman kan kalau ini kan udah ngebawa brand masing-masing gitu kan, brandnya sementara. Kalau tadi kan provider. Iya. Itu kan pasti ada tekanan atau ada apa gitu. Rasanya gimana sih ngebawanya gitu? Apa emang pada live itu tegang atau emang udah biasa aja atau gimana? Mulanya nih awal-awal. Iya. Ya boleh. Kalau misalnya tegangnya sih enggak sih, kan mungkin udah biasa kali di depan kamera ya, karena kan udah bertahun-tahun gitu kan, setahunan lebih gitu di bertahun-tahun atau setahun? Iya setahun. Bertahun-tahun lebih ya. Oh, tapi beneran. Gitu. Iya seperti itu. Cuman kalau misalnya untuk tegangnya paling takut salah ucap karena kan belajarnya singkat nih untuk product knowledge-nya gitu. Biasanya kayak gitu berapa lama ya untuk product knowledge-nya gitu untuk Paling membawa suatu brand? cuman kita risetnya sebentar sih sebenarnya sih. Cuman di awal aja paling kayak 1 kali sesi, 2 sesi udah mulai terbiasa. Oh gitu. Nah, cuman takut salah berucap aja, jadi harus sering-sering riset sih. Jadi tiap hari harus tetap riset nih, walaupun kita udah per sesi udah kita lakukan gitu. Paling tegang di situ dikit dong. Oke. Kalau Mbak Fitri? Kenapa? Apa ya? Tadi nanya apa itu dia? Oh iya. Tegang apa enggak pas pertama? Ya pertama pertama kali live. kan mewakili suatu brand. Gitu. Dari yang mana? Dari yang provider ya? Dari yang sekarang? ya, mungkin Atau yang pertama kali banget pertama live? kali banget. Oh, pertama kali banget kan karena cuma perbantuan aja, jadi ya udah kayak dia nggak apa-apa gitu, nggak yang ada tekanan karena kan cuma perbantuan kantor, terus yang penting live aja gitu, awalnya gitu. Kalau yang sekarang kan dituntut, nggak dituntut sih, memang untuk membawa suatu provider besar ya di Indonesia. Cuma karena basicnya sebelumnya memang udah kerja di provider bertahun-tahun, ini benar bertahun-tahun real. Iya. Jadi nggak ada kendala sih, karena knowledge-nya udah di luar kepala, jadi udah Ya aja gitu. Kalau aku ya. Oke. Enggak, maksudnya berarti kan kalau misalnya dari kuliahnya atau sekolahnya yang sebelumnya kan emang nggak pernah kepikiran nih pengen jadi streamer atau industri gitu nggak pernah ya? Karena aku background aku akunting sebenarnya. Ini ya, Gitu ya. Kuliahnya akuntansi, ekonomi akuntansi. Belok banget. Iya, kerjanya nggak pernah sebagai akuntan. Kerjanya dari awal tuh di perusahaan telekomunikasi. Seringnya di situ. Oh gitu. Iya, sampai sekarang di telekomunikasi juga. Harusnya berarti kuliahnya PR ya, cocoknya.
Ini berarti kan kalau misalnya kayak gini kan yang dibutuhin untuk live streamer atau enggak yang buat itu emang PD dulu aja berarti ya, PD dulu terus ya sama mungkin cara ngomong engineer atau gimana gitu kali ya. Tapi kalau untuk pede sebenarnya aku nggak pede tapi di depan kamera. Awalnya dari awal nggak pede, cuma karena memang ya udahlah mikirnya kayak ya udahlah yang penting teman gue nonton awalnya gitu. Oh gitu, Iya. nggak mikirin berapa banyak nih bakal berdua atau Enggak, mikirnya akhirnya penting teman gue nonton gitu. Dulu awalnya ya penting teman gue nonton gitu. Kalau ini sama gitu juga atau gimana? Enggak sih, kalau justru di kamera sih bener-bener pede aja. Cuman aku takutnya salah berucap aja gitu. Takut ada salah informasi yang masuk. Kalau misalnya mungkin kalau bawa brand bawa orang brand. mungkin kalau salah ucap memang mungkin efek sama Nah, brandnya kali ya. Iya. Kalau untuk live sendiri atau buat pribadi kayaknya nggak masalah. Iya, kalau sendiri nggak Kecuali masalah. kalau udah nyerang suatu ini kali ya, suatu instansi atau apa kali gitu ya. Ya, seperti itu sih kali. Oke. Gue juga bingung lagi nih. Kalau di sini sih kita lihat sih tentang pengalaman menarik pertama kali yang kayaknya sampai sekarang tuh masih kayak gila nih gara-gara gini aku jadi semangat lain atau apa gimana. Mungkin kalau dari gue mungkin kali ya apa karena gak ribet atau gimana gitu. Kalau dari gue Oh pengalaman jadinya sekarang yang menarik gitu maksudnya. menarik. Sampai jadi host live. Ya pas udah jadi live hostnya sampai sekarang. Pengalaman menariknya ternyata di digital marketing sebelumnya itu ternyata seru banget ya kerja di digital marketing, nggak monoton. Kalau mungkin ya menurut ini opini aku, menurut aku kalau misalnya cuma di admin atau pekerjaan yang by data itu kan kayak monoton. Oh ini kali ya, nggak mungkin Mbak Fitri itu nggak suka yang di meja banget kali ya. Dulunya justru kerjanya awalnya kayak gitu, awalnya Nah, di belakang. iya. Tapi Cuma sekarang pas terjun di digital marketing sebenarnya memang nggak punya pengalaman di Dikmar. Nah pertama kali terjun ternyata seru banget gitu. Jadi kita belajar banyak hal-hal baru, seru banget. Dari situ jadi kayak terus aku juga jadi pasar terima aja yang tidak terjun di dalam digital marketing gitu sih. kalau Mbak Eva, Kalau aku suka aja suka berkomunikasi aja sama orang banyak. Aku senang komunikasi, senang chit chat gitu, ngobrol. seneng ngobrol ya. Senang ngobrol. Terus enak kali kalau ditontonin orang gitu dan Iya, kan kalau nonton kan ada komunikasi dua belah pihak kan gitu. Kalau sendirian juga bete sih kalau nggak ada yang komen. tapi kalau sebelum live ini kan jadinya live profesional ya maksudnya. Iya. Tapi sebelumnya tuh berarti pernah live sendiri di TikTok pribadi. Iya. TikTok pribadi ya kalau lagi kerjaan aja iseng-iseng aja. Sama ya Mbak Fitri juga. Enggak, itu pribadi. Ah, Nggak pernah, seumur hidup nggak pernah lah. ya kayak Instagram gitu segala macam. Oh enggak, live kan? Nggak suka di kamera sebenarnya. Kalau di balik kamera iya ngelucu terus, tapi kalau di kamera nggak bisa gitu. Cuma karena awalnya perbantuan kantor kayak Yus mau bantuin karyawan live gitu. Dari situ jadi terus ternyata seru ya berinteraksi sama orang live di komen lucu-lucu gitu. Jadi sekarang enjoy aja jalannya. Tapi sejauh ini selama beberapa kali menjalani sama sebuah brand itu banyak sukanya atau banyak enaknya atau emang fun banget untuk menjalani? Kalau aku fun banget. Fun banget ya. Jadi nggak ada tekanan, jadi nggak ada bahwa brand ini nih berat enggak. Jadinya fun aja, apapun aku bawa ya di live saat ini senang aja. Senang aja sih, cuman gak senangnya kalau ada komplainan mas. Itu Karena seru agak seru. ya kan kalau lagi moodnya jelek kak, kadang-kadang tarik nafas dulu, buang dari sini. Gitu. Tapi kayak misalnya gitu di pas lagi live itu ada yang suka nanya di luar dari brand. Oh banyak yang aneh-aneh gitu. Banyak. Oh banyak yang ngerayu nomor telepon yang Ngerayu. melenceng banyak. Yang lucu. Itu tanggapinnya gimana? Apa didiemin aja, apa ditanggepin atau? Tanggap ini kita bercandain balik. Oh gitu, enggak di. Cuma mungkin karena aku udah terbiasa dulu pernah jadi customer service juga ya. Jadi udah terbiasa nanggepin mau komplain apapun, mau hal-hal yang manusia yang gimana udah biasa.
ya ketemu orang aja biasa, apalagi yang cuma online, cuma live streaming, jadi udah ya udahlah gitu. Kalau misalnya dianya agak gimana, kita balasnya bercanda aja kalau aku ya. Gitu. Profesional Jadi buat aja. lucu ya, jadi buat lucu aja buat temenin live malah. Iya, Gitu. Biar gak garing. Ya. Oke. Apalagi ya Mas Diki ya? Gue bingung sih. Gini ya, dari pengalaman kalian sebagai live streamer atau live streamer ya disebutnya sih live streamer kan, segala macam. Ada nggak sih yang bikin suatu karir, suatu teman atau kapan tahu itu kayak gue bete nih sama ini gitu. Di hari itu tuh jadi bete gitu karena mungkin karena crowdednya atau karena brandnya minta sesuatu yang aneh-aneh atau gimana. Pernah nggak sih ada kayak gitu kejadian kayak gitu yang nggak sesuai gitu sama yang kayak udah di briefingnya nanti ntar lu begini ya, tiba-tiba pas lagi live berubah gitu. Pernah nggak sih seperti itu, kejadian seperti itu? Oh, ternyata di luar dari yang diperkirakan kamu. Iya, gitu. di luar briefingnya lah gitu. Briefingnya pernah sih, saat lagi kejadian malah. Nah gitu ya. Lagi kejadian. Cuma ya udah ikuti arahan aja kalau aku sih. Oh gitu ya. Ya mengikuti arahan. Berarti bisa berubah kayak pas misalnya gue lagi hari ini gue temanya nggak masalah, tiba-tiba gue suruh ngebahas itu adalah komunikasi kita gimana kita kalau kesel ada cuman ya udah ikuti arahan aja sesuai dengan arahan aja. Misalnya dong Kak, secara finansial kita menjanjikan nanti dong kan gue tanya jadi nanya gue. Oh, kamu ingat. Iya. Ya udah, itu nanti ntar belum. Oke. Nah sekarang kamunya itu lumayan gak sih? Maksudnya untuk jabat sebagai live streamer gitu. Jatuhnya gitu kayak misalnya dia biasanya itu perjanjiannya itu sebagai freelancer atau apa itu sebutannya yang kalau misalnya sekali datang masuk. Iya, freelancer. Itu ya freelancer ya. Kayak gitu ya biasanya. Jadi nggak terikat. Iya. Terikat. Sebagai live streamer ini menjanjikan sih untuk income kalian berdua. Mungkin dari kalau untuk menjanjikan sih menurut aku karena nggak terikat ya dan kita bisa ngambil dari brand manapun lumayan sih. Karena kalau misalnya kita hitung-hitungan nih, jadi udah bisa daripada kita terikat di perusahaan. Oh ini ada perjanjian nggak sih misalnya nih di hari ini boleh nggak sih misalnya dari brand A terus nanti ke brand A atau brand B ke brand C itu bisa kayak gitu? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Jadi ada salah satu brand yang nggak mau nih kalau misalnya kita dikontrak palingan ya. Itu mungkin brand yang kontrak kita gitu. Misalnya kita dikontrak 3 bulan nih untuk di sana. Tapi kita ada perjanjiannya untuk nggak boleh di brand lain. Itu kan ada kayak gitu. Sesuai dengan kontrak. Walaupun itu bukan kompetitor atau apa gitu. Misalnya brand A tuh tentang kecantikan, brand B itu untuk provider gitu. Nah, biasanya sih selama nggak kompetitor dia oke sih masih boleh. Masih tapi boleh. baik lagi nih tergantung lagi ke perusahaannya. Kalau dia ngasih kontrak kita nggak boleh ada perjanjian dengan kontrak di perusahaan lain itu ya kita ngikutin lagi kontrak sesuai kebijakannya. Kalau kita mau ya udah kita oke. Gitu. Kalau dari Mbak Fitri Menjanjikan atau enggak sebagai mas live? Tidak. kenapa? Gitu. Coba cerita. Tidak, menurut aku ya. Iya. Jadi untuk income kalau cuma, tapi nggak tahu ya. Maksudnya kalau di luaran nggak tahu untuk income kan beda. Untuk kamu saat ini berarti. Kalau untuk host live streamer itu menurut aku menjanjikan tidak menjanjikan. Kalau harus sebagai seorang host live. Ya. Kalau misalkan memang pekerjaannya hanya freelance aja untuk live, menurut aku sih harus punya side job lain. Ya. Kalau hanya terpaku di host live aja untuk hidup deh, untuk hidup sehari-hari. Untuk hidup sehari kok kuliah tidak. Jadi rekan kamu tinggi ya. Itu beda lagi tuh. Kalau rekan kamu tinggi. Tahu nih, kirain tapi maksudnya dari kerjaan itu sebanding nggak sih sama income-nya? Berarti kan pertanyaan ke arah situ kan, misalnya rujukan yang tadi. Karena mungkin kebetulan aku ada yang lain ya. Jadi menutupi kalau cuma sebagai Host live ya itu enggak sih menurut aku enggak ya. Kecuali aku seorang Mami Louis ya. Oh, iya masuk itu. Kecuali aku seorang Mami Louis yang satu hari dapat 200 juta itu ya nah berarti tergantung rate kamu. Iya.
Iya. Kalau untuk saat ini Iya. karena ada lagi kerjaan yang lainnya ya alhamdulillah itu lebih dari cukup saat ini. Oke. Itu kan berarti kalau misalnya cuma satu akun nih, berarti kalau misalnya emang berapa sih kalian tuh megang alat? Kalau satu akun kan nggak menjanjikan nih kata kamu. Iya. Iya. Jadi gini, kalau misalnya berarti kan kalau cuma satu akun, berarti kalau Mbak Fitri bilang tidak menjanjikan. Cuman emang kalian itu emang megang cuma satu akun atau beberapa akun? Misalnya kayak contohnya Mbak Eva cuma satu akun aja. Tadi yang dia bahas kan sesuai dengan tadi bilang nih ada beberapa, ada yang apa namanya, kita ada tawaran di tempat lain juga atau di mana. Jadi mungkin ada beberapa kalau untuk freelance ya yang tidak terikat, jadi kita ngambil nih gitu. Jadi lumayan, makanya aku bilang tadi menjanjikan. Tapi mungkin benar kata Kak Fit, kalau misalnya cuma megang satu akun memang kurang ya. Kalau satu akun memang kurang. Jadi kita ngambil side job di tempat lain tapi sesuai dengan bidang yang aku ambil. Tapi kalau misalnya Gitu. di satu perusahaan itu biasanya dia punya berapa ini sih, misalnya kalau misalnya di satu brand ani gitu dia punya cuma satu TikTok doang atau emang ada di Tokped atau di Shopee atau di Oh ya, mungkin sesuai kontrak diterima nih sama kita di awal perjanjian nih. Misalnya perusahaan tersebut bilang kita harus live di TikTok platformnya dan juga ada Shopee nih. Jadi kita megang dua itu akun. beda-beda berarti bukan langsung Bayarannya? Iya. Nah, itu tergantung lagi perusahaannya. Bisa jadi beda, bisa jadi disatuin gitu. Oh gitu. Tergantung kita Tapi- juga sih, mungkin kita Itu value-nya bisa. lebih. Tapi nggak mungkin bisa bareng ya gitu. Oh, nggak Sama bisa. TikTok, misalnya TikTok sama Shopee. Mirroring. Ya maksudnya Kalau bareng- untuk mirroring, ada sih beberapa Ada perusahaan yang yang mirroring. mirroring. Oh, Jadi gitu. TikTok sama Shopee dibarengin. Iya. Biasanya di brand Ada. fashion kayak gitu. Oh gitu di Iya. barengin ya. Oh itu nggak apa-apa ya? Ya, tapi Tergantung skill si host lainnya Skill. lagi balik lagi. Iya, berarti kayak nggak boleh menyebutkan misalnya di TikTok itu ya boleh menyebutkan Shopee Ya, atau kita buat- nggak sebutin atau sebaliknya ya, iya. berarti kayak Ah. kayak produk yang ya udah dia tidak menyebutkan ini di Iya. Iya. apa itu namanya? Ya itulah. dua Kayak- platform tersebut. Ya. Pintar-pintar kita menggunakan sih. Nah, kalau Mbak Fitri, berarti kan Mbak Fitri itu tadi bilang kalau satu nggak cukup, berarti Mbak Fitri megang banyak dong nih. Enggak. Oh, gimana ya? Enggak gini, Mbak Fitri itu ngebatasin atau cuma emang gimana coba? Enggak, karena kan aku bukan freelance ya. Maksudnya kan Oh, full time. iya, iya. Nah, jadi tadi kalau misalkan anggapannya kalau aku seorang freelance itu memang nggak cukup. Tapi karena full time dan kebetulan punya job lain yang sama-sama bidang di digital marketing juga. Jadi kalau untuk mungkin kalau aku cuma freelance di hostel streaming mungkin aku akan seperti apa ya? Jadi banyak ambil brand di tempat lain gitu. Iya, iya. Karena aku full time, jadi aku ambil job lain itu sama-sama di bidang aku yang sekarang digital marketing cuma beda perusahaan gitu. Tapi sampai sekarang udah enak lah ya dari hasil. Udah bisa ngerasain lah. Ya, alhamdulillah. Cuman lu kan tahu struggle kalian tuh gimana sih sama menjalani live streaming Struggle? host gitu mungkin dari Fitri. Kamu bisa nggak? Struggle Apa tuh? penontonnya penontonnya nol. Oh ya misalnya gini, Iya. misalnya kalian live itu dikasih biasanya berapa sih 2 jam ya 2 jam ini. Iya, Minimal, kalau minimal minimal 2 2 jam. tuh Ya. selama 2 jam itu ya sih yang nonton cuma satu orang terus Iya. jedanya berapa lama gitu. Itu gimana tuh perasaan kalian gitu? Harus ngomong terus gitu. Kalau kita bangun akunnya dari nol, memang benar-benar dari awal kita ada di situ. Susah, pastinya kan sepi. Maksudnya ya pasti sepi. Paling nonton 10, 5. Kalau akunnya dari nol ya, dari awal kita bangun. Kalau misalkan brandnya yang memang udah besar, udah verified channel itu nggak mungkin nol gitu. Cuma struggle-nya saat ini, sekarang ini pernah di posisi benar-benar membangun dari awal. Jadi penontonnya nol, penontonnya Oh jadi 5, tergantung dari 10. brand yang dibawa kali kalau misalnya Iya. brand yang baru gitu itu malah lebih susah ya. Lebih sulit. Nah, lebih susah. Coba lagi membangunnya gimana biar tetap, kalau aku sih tetap ya udah tetap ngomong, tetap kasih Nah knowledge. misalnya ya itu misalnya lagi kosong nih yang cuma isi 1 orang atau 2 Iya. itu cara ngatasinnya gimana? Kalau misalnya yang nonton oke lagi nggak ada yang nonton nih gitu lagi nonton cuman kan kita nggak boleh diem kan. Iya, betul. Dia benar. Itu ngapain tuh biasanya? Tetap ini personal produk yang kita Iya. bawain. Gitu. Kalau aku gitu. Jelasin produk, paling share ke teman-teman terdekat sih. Nah misalnya kayak sekarang nih, misalnya kayak sekarang nih kalau misalnya kan kalian jualan nih di suatu provider
provider kita ya platform ya. Iya. Di platform itu misalnya dalam dua jam ya biasanya 2 jam Iya, atau sejam iya. dalam itu ternyata nggak ada yang beli nih, misalnya nggak ada yang beli produknya atau ya contoh dijualan di provider gitu nggak ada yang beli gitu, itu ada tekanan nggak sih untuk kan besoknya lo harus gimana atau gimana gitu, ada nggak seperti itu atau Iya, emang untuk saat ya ini udah tekanan nggak ada, cuma kita jadi harus lebih semangat aja, kayak lebih ke tanggung jawab kita, walaupun gak ada tekanan tapi tanggung jawab kerjaan kita gitu. rasanya jadi Iya, ya jual iya, gitu Kalau nggak ya. jualan kurang enak sih. Iya. Walaupun nggak Kayak ada, kurang puas ya, kayak nggak ada kebanggaan ya kan. walaupun nggak ada target yang dikasih nih. Kalau ada target juga pasti was-was dong. Nggak ada Iya. target, ya kan. Cuma kalau nggak ada target tetap gak enak sih rasanya kalau nggak jualan. Iya. Kalau aku Benar. pribadi Iya. kurang gimana gitu kayaknya. Jadi nggak semangat lagi ya karena nggak ada yang beli. Kan lebih jadi kayak Iya, sia-sia. iya, kita misalnya kosong nonton- gitu. yang nonton banyak nih, misalnya ada yang Iya. dikatakan banyak itu berapa sih 20 ya? Dia 20 lebih 20 lah gitu Iya. ya. Itu misalnya 20 orang nih yang beli apa yang nonton, yang cuman komen. yang beli gak ada gitu. Yang beli sampai sejam 2 jam itu gak ada gitu. Konstan lah gitu. Itu gimana tuh cara menanggulanginya? Apa kayak tetap kayak ayo dong guys beli atau gimana? Follow Sebenarnya up terus ya. Iya, follow terus. Tapi sebenarnya nggak, maksudnya dengan penonton yang lumayan tapi mereka belum beli ya, sebenarnya nggak apa-apa. Karena kan kalau aku dari awal ya, dari kita buat dari awal sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting mereka tuh tahu dulu bahwa ada nih si akun kita ini di awal gitu. Jadi kita perkenalan, minta ajak mereka untuk follow. Jadi kayak misalnya yang gitu. akun yang kita ada yang kita bangun apa yang kita ini Hmm. eksis dulu berarti Iya. ya. Benar. Jadi mereka tuh aware dulu bahwa ada ini loh. Gitu. Dan Aku kita juga ajak ada mereka follow. ya, kita ajak mereka buat follow, buat share link kita gitu, biar nanti ke depannya siapa tahu dia punya referensi lain, terus kita seru, kita nyambung sama mereka. Biasanya itu penonton kalau misalkan hostnya seru, nyambung, mereka nyaman, dia akan Betul. ajak nih Nah, temen-temen bener. gitu. Jadi tergantung kita Iya. nge-branding diri kita Sampai di sekarang, sampai sekarang aku punya temen jadi online. punya teman online, iya, di live. Oh, gara-gara Iya, ngebahas itu. gara-gara nge-host itu jadi punya teman online, walaupun nggak tahu penampakannya seperti apa ya, tapi jadi mereka tuh setia, setiap aku ada live di mana-mana dia ada gitu, ngikutin. Iya. Gitu. nge-branding diri kita sendiri. Bener. Ya nanti. Kalau misalnya Mbak Eva struggle-nya gimana tuh? Kalau Sama sih kurang lebih sama Kak Fitri ya, kalau penontonnya nol banget ya. Iya. Nggak jualan gitu. Terus kalau misalnya gimana ya aku ya gitu sih. Bingung gimana. apa tuh? Biar seru gimana kalau kamu tetap nol penontonnya nih? Oh biasa Iya. Iya, gimana? Oh, Kalau kalau tantangan ya buat kita ya. ya itu tantangan buat kita sih. Cuman kalau Apa gini maksudnya misalnya kalau misalnya lagi penonton lagi mau sepi, apa kalian nyanyi atau bikin atau biasanya kan kalau di TikTok itu ada pakai apa itu namanya itu filter atau apa gitu untuk yang memancing lah biar maksudnya biar penonton itu tapi balik lagi nih tergantung brand yang kita bawakan. Kadang-kadang ada soalnya nggak mau kayak gitu, nggak boleh. Iya, Kita nggak harus boleh. profesional, Ada harus yang tegak. profesional, Itu harus- iya. Oke, Iya, kalau ada yang boleh santai, ada yang itu iya. kali ya yang harus serius gitu ya. Ada juga yang walaupun nol tapi tetap kita harus jelasin Cuma produk produknya. aja, Produk terus. Kalian Iya. pernah nggak sih misalnya penontonnya cuma ya batas 10 orang, Sering. cuma pembeliannya banyak gitu. Oh. Pernah nggak Jadi seperti itu? tuh kita kayak selling kayak tips. misalnya kayak ya udahlah penonton cuma dikit, cuman dalam 2 jam itu ya bisa kebeli 10 atau 11 atau itu lumayan banyak kali Iya. mungkin untuk yang pemula-pemula awal-awal gitu. Pernah nggak seperti itu? Pernah dong. Pernah. Itu berarti itu mungkin selling skill kita kali ya yang ditaruh di situ. Berarti walaupun penontonnya dikit tapi kita tetap jualan. Berarti ya skill selling kita bagus di situ. Oh Yang gitu ya? patut dibanggakan itu penonton Iya. sedikit tapi jualan kita banyak. Betul. Oh Gitu. iya iya. Berarti nyampe pesan-pesan kita nih ke apa namanya ke customer. Gitu. Terakhir nih dari Mbak Fitri yang Mbak Eva, kalian punya ini nggak pesan bagi untuk live streamer yang pengen memulai dari diri sendiri yang mencoba pribadi, ada pesan-pesan nggak? Apa tuh? Ya kalau Pesan-pesannya pede aja dulu di depan kamera karena menurut aku ini paling menjanjikan ya. Ya untuk saat ini ya, Untuk saat era ini. digital. tapi satu nih yang misalnya kita kayak gitu, tiba-tiba ada biasanya kan ada orang yang kayak netizen tuh kayak apaan sih nih orang terus komen yang kayak Oh, nggak itu apa-apa. cara ngatasinnya gimana Itu biasanya? nggak apa-apa Enggak sih. sih, kalau aku cuek orangnya sih. Cuek. Kalau aku cuek ya, cuek banget. Jadi Oh, kayak gitu ya berarti pertama pede kedua cuek kali ya. harus cuek. Karena Terus kalau nge-branding diri kita yang bagus Iya, kan, benar. jangan yang jelek-jelek. Iya, iya, Sekali kita lagi apes,
Ada pesan apa? Apa tuh Ya kan, gimana? kalau misal apes nggak sengaja kayak yang lagi viral-viral kan, kebanyakan gara-gara apes nggak sih? Oh, Iya. yang tiba-tiba nggak sengaja. Iya nggak sengaja apa Nggak up gitu ke viral gitu ya. gitu. Ya kayak gitu sih paling sih. Itu sih kadang tahu. Terus banyak research aja tentang ini apa untuk live streaming Iya, benar. untuk Kalau produk-produk. ya kalau baru memulai sih lebih baik kalian research Research dulu ya sebelumnya gitu. Banyak yang relasi juga teman dibantu. Teman benar. Karena kalau banyak teman banyak relasi, pekerjaan job masuk ke kita. Iya, jadi sekarang kalau kita jadi Betul. job yang Job yang masuk dari kita. Ih, serius Iya beneran. serius. Habis dari sini juga Nggak diam sih, iya benar. banyak yang nawarin. Benar ya. Ya kita sudahi saja acara hari ini. Bagi penonton yang mau tanya-tanya silakan komen saja di YouTube ini. Terima kasih. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, itu. Thank you. Bye. Dah.